أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendengar roja dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang untuk saat ini patut kita syukuri dengan lebih banyak, ya, yaitu nikmat sehat. Di mana kita tengok kaum muslimin, mereka banyak sekali mendapatkan ujian-ujian, khususnya yang namanya virus virus corona, wabah corona ini, hatta al-asatidzah. Ya, begitu juga tidak terlepas para asatidzah juga terkena, ya. Dan antum, ana enggak, ya alhamdulillah. Kita puji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menetapkan orang ditimpa atau tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan sampai pandemi ini pergi kita enggak, ya, terkena ini virus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam juga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita. Ini sudah kita singgung, ini bab ke-49. Muqaddimahnya lumayan panjang, ya, satu pengajian. Ini hari ini kita masuk langsung ke bab. Lalu dibuka muqaddimah lagi, tidak selesai lagi. Ya. Al-kabiratu tasi'atu wal arba'un. Dosa besar yang ke-49, al-khuruju bisayfi wa takfir bil kabair. Itu memberontak dengan menghunuskan pedang. Kalau sekarang yang enggak harus dengan pedang, ya. Bisa dengan apa? Senjata api, bisa juga dengan ucapan, bisa juga dengan SMS. Ini namanya memberontak. Takfir bil kabair, dan dosa besar mengkopar kafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Ini ngeri banget bab ini. Ya, bab yang harus kita pahami sehingga kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Jangan memberontak dan juga jangan mudah mengkopar kafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Kalau kita melihat kemungkaran yang ada pada pemerintah, kok enggak berontak? Ya, kita punya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, bagaimana cara yang terbaik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana kita menasehati empat mata. Ya, jika tidak bisa maka kita bersabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Haud. Walaupun mereka ngambil harta kita, ini pemimpin Muslim yang dimaksud. Walaupun mereka ya mukul kita, ya, alhamdulillah kita nggak dipukul, ya, cuma ya mungkin ada kezaliman, kekurangan pemerintah yang kita doakan agar pemerintah senantiasa menjadi menjadi baik, ya. Bukan kita mencerca, menjelek-jelekkan, ya, atau mengajak kaum muslimin agar memberontak. Ini suatu ya aib dan juga suatu kejelekan, dan ini juga dosa. Takfir bil kabair, bagaimana mensikapi pelaku dosa besar dari kaum muslimin? Ya nasihat. Ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Tiga kali ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama nasihat, agama nasihat, agama nasihat. Jangan kayak yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ada dulu 2 orang bersaudara, satu ahli ibadah, satu pelaku maksiat. Dakwah, malek. Ay kau ini, bahasa kita ya. Nemennya anjuk tahu masih main inilah. Akhirnya apa? Dia mengatakan kalimat yang membuat Allah murka. Allah tidak ngampun dosa kau lagi. Ya, padahal Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Ghafur, mendahului Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dibalik. Yang berbuat dosa ini diampuni dosanya, yang ahli ibadah ini dimasukkan ke neraka. Jangan songong, jangan sombong. Kita bisa ibadah ini siapa yang memudahkan? Allah. Ya, dia jatuh kepada kemaksiatan, ya, juga atas ketetapan siapa? Allah, kehendak dia, tapi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Coba kalau dibalik, kaum itu dia ini, tidak galak. Makanya kita tak kala ditetapkan Allah Subhanahu wa taala rajin ibadah, bagus seperti bersyukur, jaga sampai kapan? Sampai mati. Adapun yang bermaksiat, yang belum sholat, yang maksiat ini dan itu, bertaubat. Jangan senang. Allah letakkan ini senang, itu jangan. Mati kau. Ya, jangan, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi sudah dengar ceramah bahwasanya enggak sholat dosa besar, bahwasanya narkoba dosa besar, ini dosa besar, cepat-cepat bertaubat, jauhi itu. Jangan ditipu oleh dunia. Jangan ditipu oleh dunia. Dunia ini nipu. Ya, kalau kita ikuti, maka kita akan binasa. Kita akan binasa. Jadi pelaku dosa besar kaum muslimin, mereka disebut fasik. Mereka disebut pelaku dosa besar, orang-orang yang keluar dari ketaatan, bukan kafir. Ya, kecuali memang melakukan dosa-dosa yang di situ Allah dan Rasulnya mengatakan melakukannya adalah perbuatan kafir. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya perbuatan kufur jelas. Ya, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, murtad, ya, atau melakukan 10 pembatal keislaman, ya, yang sudah kita pernah jelaskan. Adapun selebih itu dosa besar, maka tidak boleh kita ya mengkafirkan mereka kaum muslimin. Yang ada apa? Kita nasihati mereka. Sampai kapan? Terus nasihat itu enggak berhenti. Ya, sabar menasihati kaum muslimin. Karena agama ini memang nasihat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, kita hidup dalam waktu ini. Kita hidup di dalam waktu. Semakin bertambah waktu, semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Seluruh manusia dalam keadaan merugi. Ya, kita ini semakin bertambah umur, jangan bangga, jangan senang. Harusnya apa? Sedih harusnya. Ini ulang tahun. Iya enggak? Iya. Senang dia umur bertambah, senang. Jangan, harusnya nangis. Ya, apalagi lah sudah 60 ke pucuk, sudah. Ngeri lah itu, ngegeng ngejong Palembang. Ya, hati-hati. Ya, jangan kita bangga dengan umur bertambah. Kayak kalau umur bertambah itu semakin harusnya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 100
90. Ini ayat yang pertama dibawakan oleh al-muallif untuk bab ini. Wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dia fasik. Tidak boleh melampaui batas mengatakan mereka kafir. Orang khawarij, dusta kafir. Ya, pelawak kafir kalau. Ngeri tak? Ya kan dusta. Ya. Ini bukan pujian buat pelawak ya. Pelawak kata Nabi SAW, wailun liman ya liqaumin yudhikal qaum. Kama qala sallam. Celaka. Wail, neraka wail bagi kaum yang ya berbicara agar kaum lain tertawa. Ya. Maksudnya ngada-ngadakan omong yang enggak asli. Ya, itu keutamaan pelawak, dapat wail. Neraka wail. Kalau antum cita-cita pelawak ya, silakan ya. Neraka antum. Ini dusta dosa besar, enggak boleh. Dan itu menyebabkan kita masuk neraka, disiksa di kubur. Orang yang dusta itu nanti ya bibirnya ditarik ya, besi sejenis celurit sampai robek, koyak ke sini, ke leher. Hidung ditarik, koyak, mata ditarik sampai ke tengkuknya. Begitu disiksa dia nanti kelak di alam barzakh. Itu baru dosa besar berhubungan dengan bohong coba. Lah bagaimana dosa besar enggak sholat, dosa besar enggak puasa, yang itu berhubungan dengan hak siapa? Allah Azza wa Jal. Bohong hak manusia, dibudi ke? Lah bagaimana Allah Azza wa Jal? Lebih ngeri lagi siksanya. Ya, jangan-jangan melakukan perbuatan dosa. Ya, wal'iyadu billah. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang melakukan ini, memberontak, mengkafirkan pelaku dosa besar dari kaum muslimin, telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tidak menempuh jalan Allah dan Rasulnya, maka barang siapa ya yang bermaksiat kepada Allah faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Ya, Khawarij sesat walaupun ya, Nabi mensifati mereka kepada salah seorang sahabat, salat kalian tidak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Ya, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Subhanallah. Tapi ya mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluar dari busur panah keluar dari busurnya, atau keluar dari hewan buruan. Ya, seperti itu.